Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Filsafat Umum kelas PIAUD B akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami yang berjudul Epistemologi Islam dan Barat. Perkenalkan, nama saya Ifadatul Ula, NIM 24296 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Mentari Romadoni, NIM 24262 sebagai pemateri 1. Kenalkan, nama saya Vika Adnita Anwariti, NIM 2420101 sebagai pemateri 2. Kenalkan, nama saya Nurizki Amasi, NIM 2420083 sebagai pemateri 3. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Manusia hidup di dunia tidak hanya memerlukan kebutuhan pokok saja, akan tetapi manusia juga memerlukan informasi untuk mengetahui keadaan di lingkungan sekitar mereka. Sejak semula, epistemologi merupakan salah satu bagian dari filsafat sistematik yang paling sulit, sebab epistemologi yang menjangkau permasalahan-permasalahan yang membentang luas sehingga tidak ada sesuatu yang boleh disingkirkan darinya. Selain itu, pengetahuan merupakan ilmu yang sangat abstrak dan jarang dijadikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2, pembahasan. Pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi menurut arti, epistemologi ialah ilmu yang membahas masalah-masalah pengetahuan. Epistemologi atau filsafat pengetahuan merupakan salah satu cabang filsafat yang mempersoalkan masalah hakikat pengetahuan. Apabila kita bicara mengenai filsafat pengetahuan, yang dimaksud dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan kefilsafatan yang secara khusus hendak memperoleh pengetahuan tentang hakikat pengetahuan. Yang ketiga, pendekatan keilmuan barat. Pemaparan mengenai epistemologi barat menunjukkan konsep ilmu dalam peradaban barat hampa dari agama. Ilmu yang kosong dari agama merupakan fondasi utama dari peradaban barat saat ini, dengan berdasarkan uraian di atas bahwa epistemologi barat berangkat dari praduga atau prasangka atau usaha-usaha spektis tanpa didasarkan pada wahyu. Seperti yang disampaikan oleh atas, epistemologi barat tidak dapat menyampaikan kebenaran, apalagi hakikat kebenaran itu sendiri. Kazuo Shimogaki menyebutkan kecenderungan epistemologi barat modern menjadi 5 macam, yaitu pemisahan antara bidang sakral dan bidang duniawi, kecenderungan ke arah reduksionisme, pemisahan antara subjektivitas dan objektivitas, antropocentrisme dan progresivisme. Abbas Hamami Mitarojo memberikan pendapat bahwa epistemologi adalah bagian filsafat atau cabang filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan dan mengadakan penilaian atau pembenaran dari pengetahuan yang telah terjadi itu. 1. Epistemologi barat. Barat sekarang ini telah mencapai kemajuan yang begitu pesat. Berbagai belahan dunia merasa tertarik menjadi barat sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada pembahasan berikut ini akan diuraikan terlebih dahulu mengenai akar dari tradisi ilmu barat secara historis, sehingga dapat diketahui dan dipahami asal-usul dari kebudayaan dan peradaban barat yang dibangun di atas kemajuan sains dan teknologi. Selanjutnya, dari pengetahuan akan tradisi ilmu barat tersebut dapat pula diketahui bangunan dari epistemologi barat serta prinsip-prinsip yang mendasarinya. Sebagai maka dapat disebutkan bahwa pendekatan epistemologi barat itu adalah skeptis, rasional, empiris, dikotomik, positivis, objektivis, dan menentang dimensi spiritual atau anti-metafisika. Tokoh pemikiran barat. Paul Johnson, jurnalis dan sejarawan Kristen konservatif dalam bukunya Intelektual, telah membongkar perilaku menyimpang para pemikiran besar barat sebagai perilaku dari epistemologi barat yang hampa dari agama dan moralitas adalah Ernest
sastrawan yang memiliki daya serap publik yang lebih besar dengan karyanya yang bertumbuh-tumbuh. Mulai dari Tristorius dan Ten Forms, karya pertamanya yang banyak menolaknya, sampai akhir Outman and the Sea, karyanya yang fenomenal, dan karya terakhirnya Twilight Firelight yang lahir di tahun yang sama dengan kematiannya 1999. Selain menurut kesaksian dari istrinya Hathaway, bagaimana yang Putri Johnson bahwa seumur hidup sang sastra hanya 2 kali ia temui berlutut di depan altar. Pertama saat menikah, dan yang kedua sekaligus yang terakhir saat anak mereka dibaptis dalam gereja. Jean-Jacques Rousseau yang diberi julukan sebagai intersectis memandang dalam kurun 200 tahun terakhir dengan nama besar yang mempengaruhi teori pemikiran sekuler dan intelektual modern. Rousseau adalah anak laki-laki gila dalam definisi yang sebenarnya. Menurut Paul Johnson, laki-laki begitu mencintai dirinya lebih dari apapun. Dalam bahasanya sendiri, ia menyebut amour de soi natural selfishness. Saking cintanya pada diri sendiri, ia bahkan tak peduli dan membuang semua anak-anaknya ke foundling home, sebutan untuk sebuah rumah penampungan anak-anak yang tidak diketahui orang tuanya. Ini sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur juga tentang anak-anak yang ia tulis dalam sebuah buku yang menjadi teks klasik Emile. Selain nama di atas, masih banyak nama besar di dalam dunia intelektual yang dikupas oleh Paul Johnson. Di antaranya adalah Bernard Rousseau yang konon membenci peperangan tapi begitu gandrung memaksa kehendaknya pada orang lain dan sangat benci pada Tuhan. Tolstoy dikatakan bahwa Tolstoy adalah saudara tua yang memiliki lebih mengerti Tuhan daripada Tuhan sendiri, tapi orang yang gagal membina rumah tangga yang wajar. Penyebab utamanya adalah epistemologi barat yang berangkat dari praduga atau prasangka atau usaha tanpa didasarkan pada wahyu yang mengakibatkan lainnya sains yang hampa akan nilai-nilai spiritual dan akhirnya seperti yang disimpulkan oleh atas, epistemologi barat tidak dapat mencapai kebenaran, apalagi hakikat kebenaran itu sendiri yang kemudian melahirkan ilmuwan yang tak bernama praktis dan ateis. 5. Epistemologi Islam. Pembahasan epistemologi Islam sangat penting untuk dibahas sebab problem mendasar dalam pemikiran Islam terletak pada epistemologinya. Gagasan epistemologi Islam bertujuan untuk memberikan ruang gerak bagi umat Islam. Ilmu pengetahuan yang berdasarkan epistemologi barat. Kalangan pemikiran muslim menamakan segala sesuatu berdasarkan epistemologi Islam. Dalam epistemologi berkaitan dengan metafisika dasar Islam yang terformulasikan sejalan dengan wahyu hadis akal dan nun puisi. Salah satu ciri utama pengetahuan Islam adalah wahyu Tuhan menempatkan di rasio. Wahyu memperoleh kehidupannya paling tinggi dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan Islam, sehingga wahyu dijadikan sebagai sumber kebenaran mutlak suatu kebenaran. Jadi rusaknya keberagaman umat Islam lebih karena rusaknya pemikiran dan hancurnya peradaban Islam karena hancurnya bangunan ilmu pengetahuan. 6. Tradisi ilmu Islam pada tahun 1400 tahun atau 14 abad yang lampau telah lahir seorang mahasiswa guru dari sekian manusia yang membawa manusia dari lembah kegelapan penistaan menuju suatu puncak kegemilangan yang penuh dengan cahaya keridhaan adalah Muhammad bin Abdullah, dilahirkan di kawasan padang pasir tandus dan gersang jauh dari peradaban kala itu, Persia dan Romawi. Pada usia 40 tahun Muhammad diangkat menjadi nabi sekaligus rasul. Tugas baru yang diemban kepadanya sangat berat. Tugas itu adalah menyimpan risalah tauhid kepada seluruh umat manusia di penjuru dunia.
Dalam waktu kurang lebih 23 tahun setelah mengalami berbagai macam rintangan cobaan sepanjang dakwah Islam, Nabi Muhammad telah membantu untuk membangun suatu tatanan kehidupan di mana siapa saja yang berduduk di bawahnya akan merasakan kesejukannya. Hal itu ditandai dengan lahirnya sebuah kota yaitu Madinah al-Munawwarah, kota yang tercerah. Kemudian kota tersebut bermetamorfosis menjelma menjadi suatu negara atau peradaban. Menurut ilmu kalbu, wujud suatu peradaban merupakan produk dari akumulasi 3 elemen yang penting, diantaranya satu kemampuan manusia untuk berpikir yang menghasilkan sains dan teknologi, 2 kemampuan berorganisasi dalam bentuk kekuatan politik dan militer, 3 kesanggupan berjuang untuk hidup. Ketiga elemen tersebut terwujud di Madinah kala berdasarkan teori Ibnu Khaldun tersebut. Madinah sudah bisa dikatakan sebagai peradaban. Dari Madinah lah kebangkitan peradaban Islam berawal dan berkembang. Peradaban Islam dimulai dari tradisi ilmu dan tawakufiddin secara terus-menerus. Mulai dari turunnya Nabi Muhammad SAW, proses interaksi dan ideasi antara individu dan masyarakat senantiasa didasarkan pada wahyu ini. Di lembaga pendidikan pertama ini, kandungan wahyu dan hadis Nabi dikaji dalam kegiatan belajar mengajar yang akan materinya masih sederhana karena punya kajiannya yang berpusat pada wahyu yang betul-betul luas dan kompleks. Materi kajian tidak dapat disamakan dengan materi diskusi yang menurut orang Barat merupakan tempat kelahiran tradisi intelektual Yunani dan bahkan kebudayaan Barat. Hasil dari kegiatan ini memunculkan alumni-alumni yang menjadi pakar-pakar hadis Nabi seperti Abu Hurairah, Abu Dar al-Ghifari, Salman al-Farisi, dan lain-lain. Ribuan hadis ini telah berhasil direkam oleh anggota sekolah. Kegiatan pengkajian wahyu dan hadis kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya dalam bentuk lain. Ilmu dalam Islam mengatakan seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenalnya, manusia memerlukan sarana-sarana untuk menuju pada pengenalan Tuhannya yang maha abadi. Salah satunya adalah beriman kepada Rasulullah SAW, Nabi dan utusannya. Karena tampaknya manusia tidak mampu meraih pengetahuan akan Allah meskipun manusia bisa dengan potensi akal, namun jalan mengenal Tuhan yang membutuhkan petunjuk, sebab akal tidak dapat menjangkau hal yang mendalam. Maka Allah melalui lisan Rasulnya memberikan petunjuk kepada angkat tata cara untuk sampai kepadanya. Tradisi keilmuan tersebut berlanjut ke generasi-generasi dari abad dan mencapai puncak perkembangan keemasannya di antaranya abad 7 Masehi sampai akhir 12 Masehi. Pada saat itu lahir intelektual Muslim di bidang sains dan teknologi seperti Al-Khwarizmi, bapak matematika Muslim yang namanya dikenal di dunia barat dengan Al-Bazim. Ibu Sina, bapak kedokteran Muslim yang dikenal dengan sebutan Avicenna. Ibu Sina sebelum meninggal telah menuliskan kitab jumlah kurang lebih 276 karya tersebut monumental. Al-Quran fi al-Tib telah diterjemahkan dalam bahasa Latin di Toledo, Spanyol pada abad ke-12. Buku ini juga dijadikan rujukan pertama di universitas Eropa pada abad ke-17. 7. Pendekatan ilmu Islam. Konstruk etimologi Islam digabung di atas landasan wahyu sehingga bersifat tauhid. Konsep ketuhanan menjadi sentral utama dari pembahasan etimologi Islam. Dengan kata lain, dalam Islam epistemologi berkaitan erat dengan struktur metafisika dasar Islam yang telah terformulasi sejarah dengan wahyu, hadis, akal, pengamatan, dan intuisi. Ini berarti bahwa ilmu dalam Islam merupakan produk dari pendalaman terhadap wahyu yang memiliki konsep-konsep yang universal, permanen, dan dinamis, pasti dan samar-samar, yang asasi dan tidak furu. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap wahyu tidak dapat dilihat secara dikotomis.
hidrosif, notif, ekstro, konsulat, subjektif, objektif, dan lainnya. Dua pemikiran Islam. Malik bin Anas, seorang ulama ahli hadis periode awal yang menetapkan di Madinah. Sufyan bin Umayyah menyebut Imam Malik Syekh al-Limun, Syekh ahli ibadah Madinah. Dia juga mengibaratkan Islam Malik sebagai ilmu penerang hujah di masyarakat. Ketika Malik wafat, dia berkata, tidak orang seperti dia tidak tertinggal di bumi oleh orang seperti dia. Imam Syafi'i mengatakan, apabila orang menerima akar dari Malik, maka mengalirkan kuat. Ini menunjukkan kualitas pribadi dan intelektual Imam Malik. B. Epistemologi ilmuwan Islam. Dayani, Irfani, dan Burhani. Dayani secara etimologi mengandung 5 arti, yaitu al-fahlu, sampai atau sampai keseimbangan, al-faz, keputus keterpilihan, al-zuru, wait, wudu, jelas dan terang, al-fasyah wa akhuro, al-kaidalik wa akhina, sehat dan mampu menyampaikan dan menerangkan. Insyawahan, manusia, hewan berlogika. Sementara itu secara terminologi ini mempunyai 2 arti, yaitu sebagai aturan penafsiran wacana dan syarat-syarat produksi wawacana. Baik. Irfani merupakan masdar dari kata rafa yang artinya mengetahui ilmu dan hikmah. Kemudian kata ini dikenal sebagai terminologi mistik dengan kata makrifah dengan pengertian mengetahui tentang Tuhan. Mengetahui esoteris merupakan pengetahuan yang diperoleh indra dan intelek melalui istidlal, nazar dan burhan. Sedangkan pengetahuan Irfani, pengetahuan etis dan pengetahuan yang diperoleh melalui kaifa, ilham, dan iya, langsung. Istilah Irfani sendiri berasal dari kata dasar bahasa Arab semakna dengan makrifah yang artinya pengetahuan, tetapi berbeda dengan ilmu menurut Mutahari. Irfani terdiri atas 2 aspek, praktis dan teoritis. Aspek praktis dan adalah bagian yang mendiskusikan hubungan antara manusia dengan alam. 3. Burhani. Burhani berarti argumen yang pasti, tegas, dan jelas. Yang pengertian yang sempit, burhani adalah aktivitas pikiran untuk menetapkan kebenaran pernyataan melalui metode penalaran, yakni dengan mengikatkan dan iktikan yang kuat dan pasti dengan pernyataan aksimotif. Dalam pengertian yang luas, burhani adalah setiap aktivitas pikiran untuk menetapkan kebenaran pernyataan. Sekian masalah. Ketiga, penutup. Kesimpulan. Pengetahuan dapat diperoleh melalui beberapa hal, yaitu 1. Pengetahuan diperoleh dari akal, yakni pengetahuan yang didapatkan melalui proses berpikir yang logis sehingga dapat diterima oleh akal. Dari sinilah memunculkan aliran rasionalisme. 2. Pengetahuan diperoleh dari pengalaman, yakni pengetahuan baru muncul ketika indera manusia menimba pengalaman dengan cara melihat dan mengamati berbagai kejadian dalam kehidupan. Jadi, ketika manusia lahir benar-benar dalam keadaan yang bersih dan suci dari apapun. Aliran yang mempunyai paham ini adalah aliran empirisme. 3. Pengetahuan diperoleh dari intuisi, yakni pengetahuan yang bersifat personal dan hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan pengetahuan ini. Terima kasih
Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.